Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa pada saat ini keadaan di sekitar kita sangat mengkhawatirkan terkait dengan penyebaran virus COVID-19. Pemerintah terus memperbaharui data kasus positif virus corona di Indonesia yang pada saat ini sudah menembus angka 1.000 lebih per 26 Maret 2020. Menghadapi situasi pandemi, kita harus membangun optimisme dan juga harapan bahwa virus corona ini bisa kita lawan secara bersama-sama, termasuk melawan cukup banyak hoax yang begitu menakutkan bagi kita semua. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa pemerintah telah mengeluarkan beberapa protokol untuk menekan penyebaran wabah corona. Betapa baiknya kalau semua masyarakat termasuk kita dapat ikut terlibat untuk bersama-sama sebagai sebuah komunitas yang utuh dan aktif sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing di dalam menekan penyebaran virus ini. Beberapa waktu yang lalu saudara-saudara, ada seorang teman yang mengirimkan sebuah WhatsApp yang berisikan tentang lilin harapan, dengan maksud dan tujuan agar kita tidak kehilangan harapan di tengah-tengah situasi pada saat ini. Kehidupan tanpa harapan bukan hal yang mustahil dialami oleh kita manusia. Tetapi jika Tuhan berkenan, maka Tuhan akan memberikan pemulihan sehingga tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat menghalangi dan tidak ada kondisi yang terabaikan dari karya pemulihan Allah tersebut. Saudara-saudara, bangsa Yehuda adalah bangsa yang dikasihi Allah dan pernah diizinkan oleh Allah juga untuk ditindas oleh bangsa kafir. Tidak ada lagi harapan bagi bangsa Yehuda. Tidak memiliki kekuatan untuk melawan bangsa Babel dan hidup dengan rasa malu karena Allah Israel direndahkan oleh penyembah-penyembah dewa-dewa kafir. Dalam kondisi demikian, Allah berjanji tidak tinggal diam. Dia memulihkan kondisi bangsa Yehuda sebagaimana pembacaan Alkitab kita di dalam Minggu Prapaskah yang kelima pada saat ini, Yehezkiel 13 ayat 1-14. Karena itu Allah yang dikenal dalam perjanjian lama adalah Allah yang sangat membenci dosa, sehingga kehidupan yang tidak taat akan mendatangkan hukuman. Tetapi sekaligus kasih dan janji Allah tidak akan pernah berubah bagi umat pilihannya. Di dalam kondisi terpuruk, di saat umat tidak dapat melakukan apa-apa, maka Tuhan akan bertindak bagi umatnya. Ujung tombak dan kuasa anugerah ini terletak di dalam firman Tuhan yang penuh dengan kuasa. Melalui firman Tuhan, maka tulang-tulang yang kering itu dibangkitkan kembali. Israel yang telah patah semangat kembali beroleh penghiburan. Dan mereka yang telah hancur karena dosa dipulihkan. Firman Tuhan memegang peranan penting bagi kehidupan orang percaya. Dan apa yang dikehendaki Tuhan agar kita perbuat sehingga kita dapat beroleh pemulihan? Yang pertama saudara-saudara, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita. Merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa adalah awal menuju kepada pemulihan. Yang kedua, kita harus memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Banyak orang Kristen yang tekun berdoa hanya ketika berada dalam masalah saja. Namun saat segala sesuatunya berjalan baik dan lancar, mereka tidak lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kali ini Tuhan mau kita mendekat kepadanya di dalam doa-doa yang tidak berkeputusan dan tidak jemu-jemu di dalam segala keadaan. Itulah jawabannya saudara-saudara, mengapa kita jarang beroleh jawaban atas doa-doa kita, yaitu karena kita tidak tekun berdoa. Mencari Tuhan harus menjadi fokus utama dalam kehidupan kita. Sehingga Alkitab menyaksikan carilah dahulu Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka di sana Tuhan akan menambahkan segala sesuatu kepada kita. Dan ketika semua itu kita lakukan, maka kita akan mengalami pertobatan. Sehingga Tuhan memulihkan keberadaan kita. Saudara-saudara, kesesakan yang sangat besar terjadi dalam hidup kita, itu bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita.
Di tengah-tengah kekhawatiran dan ketakutan kita akan penyebaran virus corona atau COVID-19 ini, Tuhan tidak diam. Justru dengan penderitaan, Allah mampu memulihkan kita secara total meskipun kita adalah seorang pemberontak dan seorang pendosa. Tetapi kita melihat kasih Allah lebih besar dari segalanya, sehingga kita akan dipulihkan dan kita akan memiliki pengharapan sejati di dalam Tuhan. Jika penderitaan terjadi dan tidak ada jalan keluar, maka yang harus kita lakukan adalah mendekat kepada Tuhan, datang ke hadirat-Nya, berdoa, memohon belas kasih-Nya, sehingga dengan kasih dan kemurahan-Nya, Dia akan memulihkan kehidupan kita. Jika Tuhan memberikan pemulihan kepada kita, maka tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menghalangi kasih dan kuasa Tuhan ditunjukkan kepada kita. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama sebagai orang-orang percaya datang kepadanya, mengakui segala kesalahan dan kelemahan kita sebagai manusia, lalu memohon ampun dan meminta agar Tuhan berperkara di dalam kehidupan kita. Sebagaimana bangsa Yehuda telah dipulihkan Allah, maka saat ini pun Allah mampu untuk memulihkan kita, baik secara jasmani maupun rohani. Mungkin kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini di dalam kehidupan kita, di dalam dunia kita yang saat ini terjadi. Namun satu hal harus kita tanamkan di hati, bahwa tangan Tuhan sedang merenda. Dan nanti akan tiba saatnya bahwa Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan menolong kita. Dan Tuhan akan menghadirkan pelangi kasih-Nya bagi saudara dan saya. Tuhan mengasihani kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, tolonglah kami untuk datang kepadamu dengan segala beban kami, karena kami mempercayai kasih dan kuasa-Mu yang sanggup mengubah dan memulihkan hidup kami.
Biarlah segala sesuatu yang terjadi bisa menjadi cermin bagi kami semua, menjadi pelajaran yang berharga dan mengingatkan kami bahwa tiada yang lebih besar daripada Engkau, pencipta dan pemilik kehidupan ini sepenuhnya. Karena kami yakin Tuhan akan memulihkan kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.